Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Selamat datang kembali di FS Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mempelajari bagaimana cara mengerjakan soal uji kompetensi atau uji kom ya, akhir akuntansi. Nah, untuk soalnya itu kasus Udi Buana ini uji kompetensi tahun 2020-2021 ya teman-teman. Oke, langsung saja ya kita mengerjakan teman-teman. Untuk membuat file perusahaan baru, kita pilih create di sini, kita pilih create ya. Kemudian kita masuk ke general introduction di sini perkenalan. Tidak ada sesuatu yang harus teman-teman isi. Kita tinggal pilih next saja untuk lanjutkan. Kemudian di sini masuk ke general company information, di mana kita diminta untuk mengisi informasi terkait dengan perusahaan yang akan kita input datanya. Nah, yang pertama serial number, teman-teman untuk serial number, teman-teman tidak usah isi ya. Kita langsung saja masuk ke company name. Company name teman-teman bisa isikan nama perusahaan sesuai dengan nama perusahaan yang tadi sudah kita bahas. Yaitu nama perusahaannya adalah Udi Buana. Nah, teman-teman bisa memberikan nama teman-teman di sini misalnya Udi Buana. Nilai ya, misalnya 12 kakak 1 misalnya. Oke. Kemudian untuk KBN teman-teman bisa masukkan NPWP. Nah, ini di sini ya. Nah, yang kita masukkan cukup yang sampai 057 saja karena untuk 000 atau 3 digit di belakangnya itu tidak bisa teman-teman masukkan. Oke, 309 395 652 057. Untuk address atau alamat kita masukkan Jalan Yus Sudarso nomor 49 Jakarta. Oke. Kemudian untuk yang phone numbernya jadi kita masukkan ini dia 021 240 1234. Oke saja. Untuk nomor faxnya sama dengan nomor telepon ya. Kemudian untuk alamat emailnya itu surat@buana.net. Nah, ada yang harus teman-teman ketahui untuk company name ini tidak boleh dikosongkan ya teman-teman. Oke, jika sudah kita mengisi company information, kita pilih next untuk melanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke accounting information. Di jendela accounting information ini kita diminta untuk mengisi periode akuntansi yang akan kita gunakan pada saat kita akan menginput transaksi nanti. Yang pertama yang harus kita isi adalah current financial years. Current financial years itu teman-teman isi dengan periode akuntansi atau tahun periode akuntansi. Di sini tahunnya itu adalah tahun 2021. Seperti terlihat di neraca saldo ya dari soal. Di sini tahunnya adalah tahun 2021. Jadi teman-teman bisa masukkan saja tahun 2021. Kemudian yang berikutnya adalah last month of financial years. Last month of financial years itu bulan terakhir dari periode akuntansi. Nah, atau bulan tutup buku. Nah, di sini bulan tutup buku bulan Desember ya. Jadi kita masukkan saja bulan Desember di sini. Kemudian untuk conversion month itu bulan transaksi ya teman-teman. Di sini bulan transaksinya itu adalah bulan Desember juga. Berarti kita masukkan bulan Desember. Jadi teman-teman bisa melihat dari dokumen transaksi. Kemudian untuk number of accounting periodnya itu adalah 12 bulan. Tetap saja biarkan seperti ini ya. Selesai kita menginput accounting information, kita tinggal melanjutkan ke tahap berikutnya. Tapi di sini teman-teman harus memahami untuk accounting information ini atau periode akuntansi ini tidak boleh salah ya teman-teman. Karena ketika teman-teman salah di periode akuntansi, maka pada saat itu sudah melanjutkan ke tahap berikutnya, teman-teman harus mengulang dari awal gitu. Oke, tinggal kita pilih saja untuk melanjutkan. Ini masih di jendela accounting information. Kita diminta untuk mengkonfirmasi kembali mengenai periode akuntansi yang sudah kita buat. Jika teman-teman merasa ragu, teman-teman bisa pilih back untuk kembali. Tapi jika teman-teman sudah yakin bahwa data yang sudah teman-teman masukkan itu sudah benar, maka kita tinggal pilih next saja untuk melanjutkan. Oke, kita pilih next. Kemudian di sini kita masuk ke jendela accounting, di mana kita diminta untuk memilih daftar akun atau jenis daftar akun yang akan teman-teman gunakan. Di sini ada 3 pilihan ya. Yang pertama, itu kita akan menggunakan daftar akun atau jenis usaha yang memang disediakan oleh Bible Accounting. Nah, untuk pilihan yang kedua, kita akan mengimport daftar akun dari data yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian yang ketiganya, kita akan merancang sendiri daftar akun yang akan kita gunakan dengan menambah atau mengurangi dari daftar akun yang ada. Nah, di sini saya sarankan teman-teman memilih yang kedua saja meskipun teman-teman tidak mengimpor akun nantinya ataupun misalnya ingin merancang sendiri. Karena untuk di impor akun ini, akun yang disediakan oleh web itu relatif sedikit sehingga mempermudah pada saat kita mengedit akun atau menambah akun. Oke, tinggal pilih next saja untuk melanjutkan. Jadi di sini kita pilih I will click ya teman-teman. Kita pilih next untuk melanjutkan. Kita masuk ke company file. Nah, yang namanya company file itu berarti file perusahaan. Nah, di mana di jendela company file ini teman-teman diminta untuk menyimpan file sesuai dengan lokasi yang teman-teman kehendaki. Nah, untuk menyimpan file sesuai dengan lokasi atau drive yang kita kehendaki, kita tinggal pilih change saja teman-teman. Nah, tinggal pilih change kemudian teman-teman menyimpannya di mana? Di sini saya akan menyimpannya di D ya. Jadi kita buka D-nya. Kemudian saya simpan di Buana saja. Nah, lalu di sini filenya bisa teman-teman rubah atau mau seperti ini, itu saya kembalikan kepada teman-teman semuanya. Oke, saya biarkan saja seperti ini karena di sini sudah tertera nama perusahaan, kemudian nama dan kelas. Lalu tinggal save. Nah, di sini ada terlihat bahwa ada huruf D, artinya di sini kita menyimpan di local disk D ya teman-teman. Kemudian file extensionnya adalah MDO. Nah, selanjutnya kita pilih next untuk melanjutkan. Tunggu beberapa saat masuk ke jendela conclusion. Dari sini kita diminta untuk memilih mau masuk ke setup design atau command center. Sama saja sih teman-teman ya untuk masuk setup design atau command center. Nah, untuk mempermudah sih saya biasanya memilihnya yang command center. Kita pilih yang command center saja ya. Oke, selesai kita membuat file perusahaan baru. Untuk mengeceknya teman-teman bisa melakukan langkah kita masuk ke setup, kemudian kita pilih yang namanya company information. Nah, di sini teman-teman bisa mengecek apakah data yang teman-teman buat itu sudah benar ataukah ada yang keliru. Untuk company name, address, phone number, fax number, kemudian email, kemudian pajak ini masih bisa teman-teman rubah. Tapi kalau terkait dengan periode akuntansi itu mutlak tidak bisa dirubah. Jadi ketika teman-teman melakukan kesalahan di bagian periode akuntansi ini, misalnya contohnya conversion lagi teman-teman isi Januari atau November misalnya, nah itu kan tidak sesuai ya dengan soal kita. Jadi teman-teman harus mengulang kembali membuat file perusahaan baru itu. Oke, tinggal kita pilih oke. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke tahapan yang kedua, itu membuat daftar akun. Cara membuat daftar akun bagaimana? Yaitu kita masuknya ke info account yang ada di sini. Kemudian kita pilih yang namanya account, jadi account, kita pilih account list. Kemudian untuk membuat yang baru tinggal kita pilih. Nah, di sini sudah disediakan ada kelompok-kelompok akun yang memang sudah dikelompokkan oleh web itu sendiri. Yang pertama aset, jadi aset ini untuk menampung akun-akun terkait dengan aset atau harta ya teman-teman. Kemudian liability terkait dengan kewajiban atau utang, equity modal, kemudian income terkait dengan pendapatan, kos paksaan atau buku penjualan, expense itu beban, kemudian ada income terkait dengan pendapatan lain-lain dan ada expense terkait dengan beban lain-lain. Oke, kita lihat dulu di daftar akun ya. Nah, kita mulai dari yang pertama itu adalah current asset. Teman-teman, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah kita buat dulu yang akun tipe hidup terlebih dahulu. Nah, untuk kelompok aset itu kan ada 2 tipe hidup ya. Yang pertama untuk current asset dan yang kedua untuk fixed asset. Akun hidup itu akun induk yang memang sebenarnya itu hanya untuk
mencatat golongan akun saja teman-teman. Jadi untuk akun ini biasanya tidak bisa digunakan dalam transaksi, dia sifatnya hanya menjumlahkan saja dari akun-akun yang terkait dengan transaksi atau akun-akun yang detail. Oke, kita masuk ke aset dulu, kita pilih new ya, kemudian kita pilih new teman-teman. Nah, untuk akun tipenya aset, karena kita masuknya di aset sekarang ya. Kemudian akun nomor, karena di sini tidak ada, teman-teman bisa memilihnya yang satu ini termasuk ke dalam kelompok akun. Nah, kita pilih yang 1/1000 saja teman-teman. Nah, 1/1000 ini kita masukkan ke dalam aset. Nah, jika sudah, kita pilih oke. Nah, di sini sudah ada current aset. Nah, bedanya antara hidden dengan detail itu, kalau yang hidden itu bold ya atau tebal gitu, sedangkan yang detail itu tidak tebal teman-teman gitu. Oke, selanjutnya kita pilih lagi, kita buat yang hidden yang kedua itu untuk fixed asset ini ya. Untuk fixed asset kita nomornya 2000 saja teman-teman. Oke, masukkan fixed asset di sini. Nah, kita oke. Nah, di sini sudah ada dua akun header. Nah, selanjutnya kita masukkan yang detailnya. Detailnya sama seperti tadi, kita pilih new saja, kemudian kita pilih yang detail akun. Nah, yang berikutnya untuk casing bank dan petty cash itu akun tipenya adalah bank teman-teman. Ini kita pilih bank, kemudian kita masukkan yang pertama adalah 1100, lalu kita pilih tab atau enter, kemudian akun namanya kita isikan nama akunnya, itu yang pertama adalah cash in bank. Kemudian kita pilih oke. Nah, masih sudah ada di sini di bawah current aset. Kita pilih lagi, kita masuk ke yang detail yang kedua itu petty cash. Kita masukkan petty cash sama ini nomornya adalah 1200. Setelah ini sudah ada ya, kita masukkan petty cash. Nah, untuk lebih cepat teman-teman bisa pilih new saja langsung. Kemudian masuk yang ketiga adalah akun receivable. Untuk akun receivable aktifnya adalah akun receivable. Kita masukkan 1300, itu adalah akun receivable. Oke, kita pilih lagi. Kemudian 1400 itu allowance. Ini sama ya, akun tipenya akun receivable juga. Lalu kita pilih lagi, kemudian yang berikutnya nah, untuk jenis inventory sampai dengan PPT itu akun tipenya teman memilih atau pilih ada current asset. Oke, pertama jenis inventory, kemudian kita pilih lagi, kemudian selesai kita menginput untuk kelompok aset. Kita masuk ke liability, kita pilih new lagi, kita pilih untuk liability itu ada dua tipe akun header, yaitu current liabilities dan long term liabilities. Kita buat ini lihat warnanya teman-teman. Untuk akun tipenya liability, nomornya teman bisa memilih pertemuan 200.000 itu current liabilities. Dan kita pilih lagi, kita masukkan yang header yang kedua yaitu ini ya, teman bisa memilih baju belakangnya long term liabilities. Oke, nah disini sudah kita buat yang akun headernya. Kemudian kita sekarang buat yang akun detailnya, kita pilih new, kemudian ininya kita pilih detail akun. Yang pertama untuk akun payable kita pilih akun tipenya adalah akun payable yang ini. Oke, kemudian untuk akun numbernya kita masukkan 1100 untuk akun payable. Ini lagi, kemudian ada expense payable. Untuk expense payable kita masukkan ke ada current liability ya. Ini dari expense payable sampai dengan prepaid income teman bisa masukkan ke ada current liability. Selesai kita menginput current liability. Selanjutnya kita masukkan yang long term liabilities ya, sama yang lagi pilih detail. Nah, untuk long term liabilities akun tipenya long term liability. Oke, di sini sudah ada satu yaitu Bank Mandiri Bank. Kita masukkan saja langsung 2100 Bank Mandiri Bank. Oke, oke. Nah, selesai kita menginput untuk kelompok liability atau kewajiban. Kita masuk ke equity selanjutnya. Untuk equity biarkan seperti ini. Tidak perlu kita buat yang akun headernya karena di sini kan sudah equity. Langsung saja kita buat new saja. Kemudian akun tipe equity kita masukkan yang pertama adalah 1100. Nah, selesai kita memasukkan data nomor 3. Selanjutnya kita masuk ke yang income atau pendapatan. Oke, di sini revenue. Untuk bisa menggantinya dengan revenue atau tetap biarkan income saja boleh. Saya biarkan saja income saja samakan. Kemudian revenue. Nah, di sini akun tipe income kita masukkan nomor akunnya 4100 ya. Nah, selesai kita memasukkan data akun. Oke, berikutnya kita masukkan saldo awal akun. Nah, untuk memasukkan saldo awal akun yang ada di berarti saldo ini, maka pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke setup, kemudian kita pilih balance. Nah, di sini teman-teman pilih yang namanya akun opening balance. Oke. Nah,
Nanti kita masukkan di sini, teman-teman masukkan sesuai dengan jumlah nominal yang ada di soal. Oke, kita mulai ya. Yang pertama estimate 42.770.000 rupiah. Kemudian ada purchase price nilai 9.800.000 rupiah. Lalu ada account receivable 85.800.000 rupiah. Kemudian ada allowance karena dia posisi sebagai kredit, berarti kita masuk akun kontra ya, apapun yang berlawanan dengan saldo normal, lalu menggunakan dana min 11.400.000 rupiah. Lalu untuk pajak inventory-nya pastikan one left to be allocate-nya ini 0. Artinya berarti antara sisi debit dengan sisi kredit itu sudah seimbang atau sudah sama ya teman-teman. Nah kalau misalnya one left to be allocate-nya itu ada nominalnya di sini, maka itu bisa diasumsikan bahwa antara sisi debit dengan sisi kredit itu tidak balance atau tidak seimbang. Oke, di sini sudah selesai kita menginput saldo awal. Artinya oke. Kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga, tahap input data bagian yang ketiga, yaitu membuat text code atau kode pajak. Caranya bagaimana? Jadi kita masuk ke menu list, kemudian kita pilih text code. Jadi masuk ke menu list, kemudian kita pilih text code. Nah, kemudian text code yang memang tidak kita butuhkan, kita hapus saja teman-teman. Nah, di sini sebenarnya bisa dua cara, teman-teman bisa membuat sendiri atau bisa mengedit dari text code yang memang sudah ada. Contohnya di sini kita akan membuat text code PPN atau pajak pertambahan nilai ya. Nah, kita bisa mengubahnya yang GST yang satu tipe dengan PPN adalah GST atau boleh service. Jadi teman-teman bisa mengeditnya dengan GST ini. Kita pilih panah, kemudian kita ganti text codenya dari GST menjadi PPN. Kemudian description-nya kita ubah juga dari book and service tax menjadi pajak pertambahan nilai. Kemudian rate-nya 10%, text itu biarkan good and service tax. Lalu di account for tax collected kita isikan PPN outcome ya. Dan di account for tax paid-nya kita isikan PPN income. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa pilih oke. Nah, selesai kita berubah dari GST menjadi PPN. Kemudian yang kedua yang kita butuhkan adalah NT atau not reportable. Ini tanpa pajak ya. Teman-teman bisa menggantinya dengan tanpa pajak. Nah, misalnya di sini teman-teman PPN outcome, kemudian ini PPN income. Nah, rate-nya itu pasti 0%. Oke, kita pilih oke. Untuk pajak-pajak yang ataupun pajak yang tidak kita gunakan, teman-teman bisa sudah cara klik kanan delete text code. Klik kanan delete text code. Kecuali teman-teman sisakan dua yaitu PPN dan NT ya, tanpa pajak. Nah, NT tidak dihapus. Tinggal tersisa dua kode pajak di sini. Oke, selesai kita close ya. Nah, selesai kita membuat kode pajak atau mengedit kode pajak. Selanjutnya kita mengatur link account. Nah, link account itu adalah hubungan antara akun yang satu dengan akun yang lain sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap transaksi jurnal atau jurnal dari transaksi. Oke, kita masuk ke setup ya. Untuk mengatur account yang setup, kemudian kita pilih yang mana link account. Yang pertama yang akan kita atur adalah account and booking account. Nah, untuk equity account for current biarkan saja current ya. Ini kan laba periode berjalan, nanti laba periode berjalan itu teman isinya. Kemudian untuk equity account for rekening, akun adalah untuk menampung laba ditahan, laba ditahan. Kemudian equity account for historical balance itu akun untuk penyimbang, biarkan saja historical balance. Kemudian bank account for electronic payment, akun untuk pembayaran elektronik kita pilihnya electronic clear aja teman-teman ya. Dan bank account for deposit teman-teman bisa memilihnya yang bisa ketik atau bisa casing. Mungkin saya pakainya ketik saja ya di sini. Nah, kita pilih oke. Misalnya di sini isinya ada yang cash online ya teman-teman, atau kasih tangan. Kakak belum bisa tahu ke bank sebenarnya uangnya. Oke, kita pilih oke saja. Kemudian kita masuk ke yang kedua, itu setup, kemudian kita pilih akun dan kita pilih namanya sales akun untuk mengatur akun penjualan atau link akun untuk penjualan ya. Asal akun for teknik receivable, teman-teman bisa memasukkan akun receivable di sini. Kemudian kita lihat punya receivable, kasih akun receivable. Kemudian di akun for customer receipt, akun untuk penerimaan dari customer kita pilih receiving. Oke, nah yang berikutnya ini bisa dapat checklist jika memang dibutuhkan. Contohnya misalnya yang pertama saya coba cek dulu ya, aja slide saya ini digunakan untuk menampung akun pendapatan angkutan. Biasanya kan di sini free collected ya teman-teman, tapi karena memang tidak ada akun free collected di sini, di nomor kan ada free collected biasanya di sini tidak ada. Jadi berarti untuk link akun ini kita tidak gunakan. Kemudian yang item deposit collected from customer ini di sini uang buka dari customer. Dan jika ada, karena kebetulan di sini juga tidak ada uang buka dari customer, maka saya tidak isi. Kemudian ID discount for payment di sini kita isi dengan sales discount. Nah, di sini sales account for discount ya, sales discount. Karena pada tidak ada akun sales discount, maka ini juga tidak saya gunakan. Dan yang berikutnya ada charge for payment ini diisi dengan denda keterlambatan pendapatan denda. Nah, akun untuk menampung pendapatan denda atau rates free collecting juga sama di sini tidak ada teman-teman. Jadi jangan memaksakan diri, sudah kita tidak pakai di sini. Jika sudah, tinggal teman-teman pilih oke saja. Selesai kita mengatur link account untuk sales account, selanjutnya kita atur link account untuk purchase account. Untuk purchase account sama seperti tadi, liability account for taking payable ini kita isinya dengan account payable teman-teman. Nah, kita pilih account payable. Di sini ada payable, jadi kita pilih account payable ya. Kemudian bank account for paying akun untuk menampung pembayaran kita pilih di sini teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya sama di sini juga teman-teman bisa mencek jika memang ini digunakan ada akun yang digunakan untuk mengisi ini. Yang pertama, icon receipt item tidak supply bill. Kita dapat menerima barang walaupun misalnya tidak sesuai dengan faktur ya. Dan di sini tidak saya pakai. Lalu yang berikutnya iPay free purchase. Di sini kita membayar biaya angkut pembelian, kebetulan di sini ada yang namanya free rate ya. Free rate itu kan artinya biaya angkut pembelian ya. Jadi di sini kita pilih saja kalau kita masukkannya untuk free rate ini. Kemudian iTrade deposit rate to supplier, kita membayar uang kepada supplier. Nah, tidak ada akun uang kepada supplier di sini, maka kita tidak checklist. Kemudian iTrade discount for late payment ini diisi dengan purchase discount. Nah, karena tidak ada purchase discount sama saya tidak isi juga. Kemudian iPay charge for late payment, akun untuk menampung beban denda. Nah,
di sini juga tidak ada beban atau living expense, saya tidak pakai, jadi dia seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita pilih oke. Selesai kita mengatur di akun untuk proses akun. Selanjutnya kita mengatur di akun untuk file akun atau pengajian ya. Bank account for cash payment kita isikan dengan cash inbound. Bank account for check payment sama kita pilih yang cash inbound juga. Lalu bank account for return payment ya, karena kita pilih account for employee expert account kita pilih yang with salaries ya. Ini untuk yang kedua banyak sama juga with salaries. Kemudian default tax deduction payable account ini kita isikan dengan income tax payable. Nah, selesai kita mengatur untuk pilih account tentang pembagian atau perubahan ya. Ini oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menghapus akun-akun yang tidak kita butuhkan. Saya ini seperti hanya chip akun ini ya. Chip akun ini saya tidak pakai. Nah, kita bisa pilih edit akun. Kemudian ambil positkan juga, saya delete ya. Lalu yang berikutnya kreditor, saya delete. Kemudian untuk liability-nya ada kreditor juga saya delete saja. Lalu payroll ini saya delete juga. Nah, kemudian yang berikutnya untuk expense ya, employee expense ini kita tidak pakai, kita delete juga. Ini terlihat tadi, tapi teman-teman seperti ini. Setelah kita mengatur link account, selanjutnya kita akan membuat daftar customer dan daftar supplier. Caranya kita masuk ke file, kemudian kita pilih kapnis, kapnis. Nah, kita masukkan ke customer yang pertama. Kita lihat di datanya, di sini ada daftar customer dan supplier. Oke, kita pilih untuk membuat yang baru. Kita masukkan nama customer yang pertama, yaitu JBLX, JBLX ya. Kemudian kita pilih enter. Lalu kita masukkan card ID-nya dengan nomor, yaitu C001. Addressnya, alamatnya ya, Jalan Menteng, nomor 2 Jakarta. Saya masukkan Jakarta ya. Kemudian setnya saat kita pilih JKT, pasukannya tidak ada, pokoknya posnya negaranya ada Indonesia. Phone number kita masukkan nomor teleponnya ini ya, lihat saja. Oke, selanjutnya selesai kita menginput untuk profil, lalu kita pilih yang selain detail saja. Nah, untuk selain teman-teman pilihnya yang item ya. Kemudian untuk payment itu kita pilihnya yang indicative days. Tadi diskon days-nya kosong karena saat pembayaran tadi N30 ya teman-teman, jadi tidak ada yang dapat diskon di sini. Lalu balance codenya kita tempohnya 30 hari, nanti kita isi 30 di sini. Lalu tax codenya PPN dan tax codenya kita pilih MT. Artinya ketika terjadi transaksi penjualan akan dikenakan PPN, sedangkan untuk pendapatan aku tidak dikenakan pajak. Nah, untuk diskonnya kosong karena tidak ada diskon di sini. Nah, untuk dana pendapatan kita isikan 1%. Oke, selesai kita membuat data customer yang pertama ya. Kita pilih lagi, kita buat yang kedua sekarang. Setelah kita membuat daftar customer dan daftar supplier, selanjutnya kita masuk ke pemasukan daftar saldo piutang dagang. Daftar saldo utang dagang, caranya kita masuk ke setup, kemudian kita pilih balance dan kita pilih customer balance. Customer balance ini untuk memasukkan daftar saldo piutang dagang. Nah, teman-teman tinggal pilih add sales. Kita masukkan nama customer yang pertama yaitu JBLX, namanya enter di code, kemudian invoice kita isikan nomor faktur yang ada di sini ya, itu F11 garis 15, kemudian tanggalnya kita masukkan tanggal 15/11/2021. Untuk namanya kita masukkan saldo awal piutang. Nah, untuk nominalnya kita isikan yang nominal akhir ya, 34.100.000 rupiah. Nah, untuk tax code-nya teman-teman pilihnya yang saja. Kita tinggal di ikut. Oke, selanjutnya kita pilih aja lagi. Saya kita mengikut pastikan output balance semuanya ini 0. Artinya data saldo piutang yang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi itu sudah sesuai dengan saldo piutang dagang yang ada di neraca saldo. Oke, selanjutnya kita masukkan daftar saldo utang dagang. Caranya sama seperti tadi, masuk setup, kemudian kita pilih balance, kemudian kita pilih yang namanya supplier balance. Lalu kita pilih add purchase, kemudian kita pilih supplier name-nya. Nama supplier yang pertama yaitu Sahabat C. Pilih Sahabat C ya, terminnya 30.
nomornya itu dari sini ya, nomor kita masukkan di sini dan date-nya sesuai dengan hari di situ tanggal 23 bulan 11 tahun 2021. Oke. Kemudian untuk namanya yaitu saldo awal total. Lalu untuk total including tax-nya kita masukkan yang ini yaitu walaupun kita 100.000 rupiah. Kalau tax-nya nanti dan kita pilih ini. Oke. Next kita pilih purchase lagi. Oke. Nah sama ini juga untuk aplikasinya pastikan nol, artinya berarti sudah beres antara saldo utang dagang yang teman-teman input dengan saldo utang dagang yang ada di gratis. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya dan membuat daftar persediaan barang dagang. Caranya, kemudian masuk ke inventory, kemudian kita pilih yang namanya item list, lalu kita pilih new, kita masukkan item number yang pertama yaitu XP 14, namanya adalah XP Pavilion 14. Yang lalu checklist, I buy this item list nih, kita lihat teman-teman, cost of sales, kita isikan cost of goods sold, kemudian income account for taking sales, atau essence item kita isi sales ya, kemudian asset account for item inventory kita isi merchandise inventory. Nah, kemudian kita langsung ke detail, ini diisi detail pembelian, dimasukkan harga belinya itu 16 juta rupiah. Kemudian ukurannya lagi ini pesertanya number of item per day unit 1 dan teksturnya kita isikan ppn. Lalu kita masuk selling detail, harga jual yang teman-teman masukkan. Untuk harga jual teman-teman bisa melihatnya di faktor penjualan ya, kita cari faktor penjualan. Nah di sini harga jual kita untuk SP itu 18 juta ya rata-ratanya, kita masukkan 18 juta saja. Kemudian sama pesertanya dari unit, number of item per unitnya 1 dan teksturnya adalah ppn. Oke, sudah ini oke. Yang pertama kemudian kita lanjut lagi, kita buat yang keduanya yaitu Dell ya, yang Dell 15. Nama barangnya adalah Dell Inspire 15. Oke, checklist bisa otomatis kita bisa membuat yang pertama ya. Lalu kita masuk bayangkan data pembelian, harga belinya 15.500.000 rupiah, kita masukkan di buy official unit sebanyak setelahnya, kemudian number item per buy unit 1, text kode WMOK PPN dan yang berikutnya saya detail penjualannya. Tadi untuk itu harga jualnya adalah rata-rata 14 juta rupiah, kita masukkan 14 juta rupiah di sama per unit, kemudian kita jelas persatuan dan text kode website PPN. Lalu kita pilih oke. Nah selesai kita menginput daftar persediaan barang dagang, selanjutnya kita masukkan saldo awal persediaan barang dagang. Caranya teman-teman masuk inventory, kemudian kita pilih yang namanya adjust inventory, lalu kita masukkan date-nya untuk saldo awal itu tanggal 1 bulan 12 tahun 2021 ya. Oke, nah kemudian namanya teman isikan saldo awal persediaan barang dagang. Nah untuk item yang pertama itu kodenya kita masukkan yang SP, yang keduanya adalah yang Dell, kemudian jumlahnya kita lihat di sini itu yang pertama unit untuk SP dan untuknya adalah 16 unit. Lalu unit cost harganya adalah 16 juta untuk SP dan 12.500.000 rupiah untuk yang Dell. Kemudian kita lihat totalnya ini untuk SP 320 juta rupiah dan untuk Dell 200 juta rupiah. Untuk akunnya adalah persediaan barang dan ini yang berjenis inventory. Namanya teman-teman, jangan lupa ini. Oke, kita pilih report. Nah, selesai kita menginput daftar persediaan barang dagang dan saldo awal persediaan barang dagang. Selanjutnya kita cek di transaksional, kita rubah date-nya di tanggal 1 2021 yaitu 31/12/2021. Nah kita lihat di all ini terkait dengan tadi saldo awal yang sudah kita masukkan ya, dimana ada 4 saldo awal utang, 3 saldo awal utang dan 1 saldo awal persediaan barang dagang. Oke, selanjutnya kita cek kebenaran data. Caranya adalah kita pilih account, kemudian kita pilih company data auditor, lalu kita pilih next saja. Kemudian di sini start date-nya dari tanggal 1 dan end date-nya 31/12/2021. Kalau teman-teman juga klik review, pastikan ini cek semua ya. Kalau ada tanda-tanya berarti masih ada yang salah pada saat penginputan data. Lalu kita next lagi, kita pilihkan review yang berikutnya dan ini sudah cek semua. Berarti data yang sudah kita masukkan itu sudah relatif benar. Oke, nah finish di sini tidak kita print, diterima saja. Selesai kita memasukkan data-data terkait dengan tahapan input data. Nah yang selanjutnya kita akan masuk ke tahap input transaksi. Oke, langsung saja kita lihat di sini. Untuk transaksi yang pertama, di sini bukti pengeluaran kas untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2021. Karena ini pengeluaran kas untuk transaksi yang sifatnya umum dan teman-teman ke banking, kemudian pilih spend money. Nah jangan lupa untuk tax impulsif itu dihilangkan agar tidak terjadi perhitungan pajak di sini. Kemudian untuk pay promotornya kita pakai cash in bank ya, karena ini pengeluaran kas. Kemudian pay-nya kita masukkan dibayar kepada siapa? Nah di sini kan dibayarnya kepada karyawan Udah Buana. Kita masukkan karyawan Udah Buana Jakarta. Kemudian memo-nya kita masukkan yang ada di keterangan, yaitu pembayaran gaji karyawan bulan November. Objek nama diisi nomor bukti yaitu BKK 12-1 dan date-nya kita isikan tanggalnya tanggal 1 bulan 12 tahun 2021. Oke, kemudian untuk loan itu diisi nominalnya itu 2.500.000 rupiah. Nah untuk akunnya kita masukkan, karena ini pembayaran gaji karyawan bulan November, artinya pembayaran gaji bulan sebelumnya, maka ini merupakan utang buat perusahaan atau sebagai utang beban dibuat ya, atau expense payable. Kita masukkan expense payable lalu EFT sementara dengan menekan CTRL plus R. Caranya adalah seperti ini ya. Jadi expense payable jadi cash in banking sebelah kiri. Klik OK, lalu kita pilih report. Nah
selesai kita input transaksi yang pertama, kita masuk transaksi yang kedua, itu pajak kas kecil. Pajak kas kecil kan pengeluaran kas yang jumlahnya relatif kecil. Sama untuk pajak kas kecil masuknya ke banking, kemudian kita pilih spend money. Nah hanya saja untuk pay pelabuhannya kita ganti menjadi petty cash. Kemudian pay-nya kita masukkan dibayarkan pada siapa di sini. Nah kita isikan saja itu terciptakan kemenangan. Kemudian keterangannya kita masukkan ke demo untuk pembuatan brosur perusahaan keperluan iklan. Nomornya V12-1, lalu date-nya itu tanggal 4 bulan 12 tahun 2021. Oke saja teman-teman. Kemudian untuk amount atau nominalnya Rp675.000. Lalu untuk akunnya kan ini pembuatan brosur untuk keperluan iklan, berarti akunnya adalah advertising expense. Kita pilih second, nominalnya Rp875.000. Lalu kita pilih dan kita tekan CTRL plus N. Nah, ini jumlah sebenarnya seperti jumlahnya advertising expense debit dan kita isi sebelah kredit senilai Rp875.000. Oke, kita pilih record. Nah, kemudian kita cek jumlahnya. Jadi yang tadi ada di transaksi jumlah ya teman-teman. Dan di sini kita lihat sudah ada 2 jumlah untuk di pengeluaran kas. Kita masuk ke dokumen nomor 3. Nah, bukti penerimaan kas. Di sini kita lihat bukti penerimaan kas untuk pelunasan faktur. Berarti teman-teman masuknya ke karena terkait dengan pelunasan faktur. Yang namanya kita menerima uang dari pelunasan faktur, berarti itu dari transaksi penjualan, maka teman-teman masukkan di sales. Kemudian kita pilih yang namanya receipt payment. Lalu untuk deposit tokennya kita pilih casing bank. Customer kita masukkan nama customernya yaitu JB Elect. Lalu uang receipt yang nominal kita terima itu Rp30.105. Kemudian yang selanjutnya payment metode pembayarannya, kalau di sini ada yang dicek cek, maka pilihnya cek. Lalu teman-teman sisihkan dengan keterangan yang ada di dokumen. Lalu ID kita masukkan nomor buktinya itu BKM 12-1. Kemudian date-nya tanggalnya tanggal 3 bulan 12 tahun 2021. Jadi oke saja teman-teman ya. Lalu yang berikutnya, nah jangan lupa untuk modifier-nya kita klik sejajar tanggal pelunasan. Kalau di sini pelunasan kalau tanggal 25 ya teman-teman, kita pilih modifier ini klik sejajar tanggal 25. Kebetulan ini hanya ada satu transaksi dan biasanya ada yang lebih dari satu, teman-teman harus memilih sesuai dengan tanggal pelunasan. Lalu tinggal di enter. Oke, nah untuk finansiasi ini diisi dengan minta keterlambatan nantinya. Kalau tinggal pilih record, sudah selesai atau sebelum record kita lihat penjelasan sementaranya. Nah caranya seperti ini, ketika kita menerima pelunasan piutang maka casing bank pertama debit dan kepada second akan berkurang sebelah kredit. Kita pilih oke, kita pilih record dan kita cek demo. Nah caranya sudah muncul teman-teman, bentuknya seperti input, kita close. Kita masuk ke dokumen nomor 4. Di sini pajak kas kecil seperti tadi, berarti kita masuk ke banking, spend money. Nah, untuk pay pelabuhannya kita ganti menjadi petty cash. Kemudian pay-nya teman-teman isikan dibayar kepada siapa di situ. Nah di sini dibayar kepada kantor, PLN, dan PT Telkom. Lalu teman-teman bisa isikan saja pembayaran rekening listrik dan telepon bulan Oktober 2021. Oke, jika nomor buktinya itu P12-2, date-nya tanggalnya itu tanggal 4 12 2021. Oke, teman-teman. Kemudian umumnya terminalnya itu sisa nilai Rp175.000. Akunnya karena ini pembayaran bulan November sama seperti tadi itu expense payable. Kalau tombol bantunya jika sebenarnya kita cetak dengan menekan tombol CTRL plus N. Nah jika seperti ini expense payable berkurang kredit dan petty cash berkurang sebelah kredit. Kita oke, record dan cek ulang. Nah sampai di sini kita close. Kita masuk dokumen nomor 5. Faktur kita lihat di sini. Ini merupakan faktur penjualan karena ada tulisan kopi kemudian nama ribuannya di atas. Nanti masukkan ke sales, kemudian teman-teman pilih enter sales dan kita masukkan nama customernya yaitu lihat di sini Digital Alex. Kita cari Digital Alex ini. Kemudian untuk tes invoice jangan lupa dihilangkan teman-teman. Nah kemudian untuk invoice kita masukkan nomor buktinya itu E12-1 ini. Lalu date-nya adalah tanggal 6 bulan 12 tahun 2021. Oke saja teman-teman. Kemudian untuk customer record, nah di sini ada 1, 2, 1 kita masukkan. Nasib diisi dengan jumlah barang yang pertama 9 unit, teman-teman. Yang kedua 7 unit. Kemudian untuk item number yang pertama itu SP dengan harganya adalah Rp18 juta, totalnya Rp162 juta. Kemudian barang yang keduanya adalah Dell dengan harganya Rp14 juta dan totalnya adalah Rp98 juta. Kemudian selanjutnya kita cek subtotalnya Rp260 juta sama seperti ini. Lalu pajaknya Rp26 juta, ini pajak PPN. Kemudian jumlah akhirnya Rp286 juta, ini jumlah akhirnya. Nah jika sudah sama, maka tinggal kita lihat jumlah sementara ini jumlahnya teman-teman. Jadi ini jumlah pada saat kita menginput transaksi penjualan secara kredit. Kita oke saja, kemudian kita pilih record dan kita cek jurnal. Nah jumlah sudah muncul di sini. Selanjutnya kita masuk ke dokumen nomor 6. Bukti pengeluaran kas. Nah, bukti pengeluaran kas lunasan faktur. Berarti kita mengeluarkan uang untuk bayar utang. Nah, kalau utang itu munculnya dari transaksi pembelian ya teman-teman. Kita pilih purchase, kemudian kita pilih paybill. Lalu paybill pokoknya ya kan casing bank. Suppliernya itu PT Margonda. Kita masukkan semuanya, teman-teman bisa masukkan keterangan yang ada di dokumen. Lalu cek nomornya, nomor buktinya adalah BKK 12-2. Kemudian date-nya tanggal 6 12 2021. Oke saja. Jumlah nominalnya Rp28.600.000. Nah, teman-teman klik di modify sejajar dengan tanggal pelunasan itu tanggal 28. Lalu di enter untuk finansial spedisi jika dapat tindak keterlambatan. Nah, tinggal kita ujikan sementara tekan CTRL-P. Jadi jumlahnya ketika membayar utang kan utangnya berkurang di debit atau payment berkurang di debit, sedangkan casing bank atau festivalnya akan berkurang di sebelah kredit. Kita oke dan kita pilih record. Kita cek jumlahnya apakah ada. Nah, ini sudah pas. Oke, kita masuk ke dokumen nomor 7. Nota kredit ini terkait dengan rekor penjualan ya. Nah, untuk transaksi rekor penjualan, tahapan yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah bagaimana nih caranya memunculkan akun rekor penjualan nih. Cara mensiasatinya, jadi tahapan yang pertama teman-teman bisa merubah inventory ya, item list. Ini kita pilih panahnya, kita klik, kita pinjam sementara ya teman-teman, nanti dikembalikan lagi ke posisi semula. Kita cuma meminjam akun saya sudah menjadi sales rekor. Keduanya, untuk dia dan SP juga teman-teman. Kita menjadi sales rekor, ini untuk mensiasati saja agar muncul akun sales rekor nanti di transaksi berikutnya. Lalu yang kedua masuk ke sales, kemudian teman-teman pilih enter sales. Lalu kita masukkan nama customernya adalah Digital Alex, kemudian invoice-nya diisi nomor buktinya itu NK 12-1. Date-nya tanggal
7/12/2021. Nasib yang pertama karena ini retur atau pembagian barang, kita menggunakan tanda min teman-teman, awas jangan lupa ini pakai tanda min. Yang pertama min 2, kemudian nilainya min 1. Min 2 untuk item barangnya HSV dengan harganya 18 juta dan totalnya 36 juta rupiah. Lalu yang kedua itu deal dengan harganya 14 juta dan totalnya 18 juta. Untuk setelah kita disamakan dengan totalnya di sini 50 juta, sebenarnya 50 juta sudah sama ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya untuk KPM 5 juta, ya sama, dan jumlah akhirnya sama dengan total itu 55 juta rupiah. Nah, untuk jumlah sementara teman-teman bisa melihat terlebih dahulu. Nah, ini yang membedakan kalau kita tidak merubah sales menjadi sales return, maka akun yang muncul di sini adalah sales teman-teman, bukan akun sales return. Jadi tadi kita hanya meminjam sementara saja akun sales yang ada di inventory, kita baru ke sales return agar memunculkan akun sales return di sini. Karena kalau tidak diubah, maka akun yang muncul di sini akun sales. Oke, nah ini yang yang pertama kita record terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke register di sini atau sales register ya. Kita masuk register, kemudian kita pilih return and credit. Nah, muncul di sini. Nah, pilih yang apply to sales karena kita returnnya itu atas transaksi penjualan secara kredit ya. Kalau atas transaksi penjualan secara tunai, teman-teman bisa memilih yang pay refund. Nah, kita pilih apply to sales. Kemudian kita masukkan nomor buktinya itu MK12Q1. Lalu tanggalnya adalah tanggal 7/12/2021. Oke saja teman-teman. Di sini kan pembayaran untuk tanggal 6, berarti teman-teman pilih modify-nya sejajar dengan tanggal 6 di sini. Ini kan tanggal 6 teman-teman. Nah, kita pilih yang sesuai dengan tanggalnya itu tanggal 6. Kalau sudah tinggal pilih record. Nah, untuk melihat jurnalnya teman-teman kita masuk ke transaksi jurnal ya, di jurnal sini. Kita pilih yang all, biar terlihat semua transaksinya. Nah, ini sudah muncul sih. Karena tadi kita meminjam sementara, jadi teman-teman kembalikan ke posisi pertama itu, kita masukin inventory lagi, kita list, kita ubah yang tadinya sales return menjadi sales. Jangan sampai lupa ya teman-teman, karena kalau lupa nanti pada saat terjadi transaksi penjualan yang muncul akunnya adalah sales return nantinya. Transaksi kita mengerjakan untuk nota kredit. Oke, selanjutnya kita masuk ke dokumen transaksi nomor 8, voucher cash kecil. Seperti tadi, tinggal teman-teman masukkan ke banking, spend money. Nah, untuk paper welcome-nya kita ganti menjadi petty cash. Kemudian pay kita isi dibayar kepada, di sini dibayarkan toko super. Kemudian memo kita masukkan dengan keterangan yang ada di dokumen. Lalu nomor buktinya itu P12-3, date-nya tanggalnya adalah tanggal 9. Oke, kemudian jumlah nominalnya itu 900.000 rupiah, kita masukkan 900.000 rupiah. Nah, untuk akunnya, karena di sini pembelian perlengkapan toko, maka akunnya itu adalah store supplies. Bukan store supplies expense ya teman-teman, tapi store supplies-nya. Oke, kalau perlengkapannya akan ditambah. Selanjutnya, jika sudah, tinggal kita jumlah sementara dengan CTRL. Nah, jika seperti ini, perlengkapan bertambah, debit dan ketika sudah kurang sebagai. Oke, kita report cek jurnal. Kita lanjutkan ke dokumen nomor 9, itu bukti pengeluaran kas untuk peralatan faktor. Sama seperti tadi, berarti dari transaksi pembelian masuk ke purchase, kemudian klik pay bill, kemudian paper buktinya cash in game. Nah, supaya kita isikan sahabat jaya. Namanya kita masukkan dengan keterangan yang ada di dokumen. Lalu nomor buktinya adalah BKK12-3. Kemudian date-nya tanggalnya tanggal 9/12/2021. Oke, kemudian jumlah nominalnya adalah 23.100.000 rupiah. Nah, kita pilih modify sejajar dengan tanggal pelunasan tanggal 23/11. Oke, kita jalan sementara. Jumlahnya totalnya berkurang di debit dan kesimpulannya berkurang di sebelah kiri. Oke, record dan cek jurnal. Dipastikan jurnalnya ada ya teman-teman ini. Oke, selanjutnya kita masuk dokumen nomor 10, faktur pembelian. Pembelian berarti masuknya ke purchase and purchase nih. Purchase and purchase, kalian terjadi pembelian secara kredit berarti ya teman-teman. Kemudian kita masukkan nama suppliernya adalah PT Margonda. Distribusi yang sudah dihilangkan. Nomor buktinya adalah F05. Tanggalnya itu tanggal 10/12/2021. Kemudian supplier teman bisa isi dengan order controlnya 14 AE. Lalu bill yang pertama diisi dengan kuantitas tertentu barang dan 11 unit untuk barangnya sini ya. Harganya kita ketikkan sendiri itu 16 juta rupiah. Totalnya ada 176 juta rupiah. Kemudian untuk barang yang kedua itu 10 unit untuk Dell ya. Harganya kita masukkan 12.500.000 rupiah. Jadi totalnya ada 125 juta rupiah. Kita lihat total harga akhir sebenarnya 301 juta rupiah ini sama. PPN-nya 30.100.000 rupiah sudah sama dan totalnya 331.100.000 rupiah ini juga sudah sama. Tadi juga sementara kita menggunakan CTRL. Nah, ini caranya kita pilih OK, kita pilih record dan apa kita mau merubah teks pada yang kita gunakan jawabannya adalah no. Nah, kita jumlahnya di sini sudah muncul. Oke, selanjutnya kita masuk ke dokumen nomor 11. Nah, tadi ini untuk transaksi itu pembelian. Berarti nanti pembelian teman-teman tidak perlu merubah sales menjadi sales return ya, karena ini tidak ada hubungannya dengan penjualan, karena hubungannya dengan pembelian. Berarti langsung saja teman-teman masuk ke purchase, kemudian pilih enter purchase, lalu kita masukkan nama suppliernya itu PT Margonda, kemudian kalinya kan menjadi akunnya. Lalu nomor buktinya adalah MB strip 1, kemudian tanggalnya itu tanggal 11. Oke. Nah, karena ini return berarti tadi menggunakan tanda min ya teman-teman. Min 1 untuk barang SP. Harganya 16 juta, totalnya 16 juta rupiah. Kemudian yang keduanya min 2 untuk Dell, dimana harganya 15.500.000 rupiah dan totalnya 25 juta rupiah. Nah, kita lihat subtotalnya pastikan sama, ini 41 juta, ini juga sama 41 juta, pajaknya 4.100.000 rupiah sama, dan total akhirnya adalah 45.100.000 rupiah, ini juga sudah sama. Nah, teman-teman bisa melihat jurnalnya dengan menggunakan CTRL. Nah, ini jurnal pada saat terjadinya transaksi retur pembelian. Kita pilih OK, kemudian kita pilih record dan kita masuk ke register tab 2, kemudian kita pilih data and debit. Nah, di sini kita pilih yang apa itu purchase, karena di sini ada transaksi pembelian secara kredit ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ID-nya yaitu MB 1, tanggalnya adalah tanggal 11/12/2021. Kembali OK saja. Kemudian
kemudian kita klik sejajar tanggal 10 karena ini pembagian barang untuk tanggal 10. Kita klik, lalu kita klik. Oke, kita lihat jurnalnya. Saya sama saja. Selanjutnya kita masuk ke dokumen nomor 12. Di sini bukti penerimaan kas atas transaksi pelunasan faktur tanggal 6 Desember 2021. Berarti ini penerimaan kas dari transaksi penjualan barang secara kredit sebelumnya. Kita masukkan ke sales, kemudian kita pilih yang receiving. Lalu deposito pakai cash in bank, kemudian customernya adalah Digital X. Jumlah nominalnya itu 180.400.000 rupiah. Metode pembayarannya pakai cek. Namanya teman-teman bisa isikan keterangan yang ada di dokumen. Lalu selanjutnya ID isi nama buktinya itu BKM 12.3. Kemudian date-nya atau tanggalnya itu tanggal 12/12/2021. Tapi oke saja. Nah, kita klik karena ini pembahasan untuk tanggal 6, berarti kita klik sejajar tanggal 6. Kita cuma sementara terlebih dahulu dengan marka jadwal yang ada. Nah, ini judulnya. Jadi pada saat kita menerima piutang maka isi yang bertambah dan piutang berkurang. Klik OK, lalu klik record dan cek jurnal. Nah, jelas yang hijau. Kemudian kita masuk ke dokumen nomor 13. Itu nota kontan. Nah, nota kontan berarti terjadi transaksi penjualan secara tunai. Sama ya, untuk penjualan secara tunai jika teman-teman masuknya ke sales kemudian pilih enter sales. Nah, di sini udah buat aja di atas ya berarti sebagai penjual. Lalu customernya kita isi penjualan tunai karena belum ada, kita pilih new saja untuk membuat yang baru itu penjualan. Kita pilih kategorinya C005. Lokasinya kosongkan, saya detail, saat yang terbaikkan, karena tunai biarkan saja COD, teks pada itu pen, teks kodenya enter. Oke, tinggal di oke saja. Nah, lalu kita pilih yang penjualan tunai di sini. Kemudian invoice-nya nomor buktinya lengkap yang 01. Date-nya tanggalnya tanggal 13/12/2021. Oke saja. Customer PO-nya itu 122. Sip yang pertama 5 unit untuk barang SP, di mana harganya itu adalah 14 juta. Kemudian sip yang kedua atau untuk yang kedua 8 unit untuk Dell dengan harga 14.500.000 rupiah. Di sini 14 juta itu akan dikeluarkan rumah menjadi 14.500.000 rupiah. Nah, kemudian kita lihat suntikannya 206 juta rupiah. Kemudian pajaknya 20.600.000 rupiah sudah sama. Total akhirnya 226.600.000 rupiah. Nah, karena ini nota kontan maka teman-teman isi pay today. Metode terakhir pembayaran pada hari ini ya. Kita teman-teman isi sesuai dengan total umumnya itu 226.600.000 rupiah. Teruskan 226.600.000 rupiah. Maka balance-nya ini harus menjadi 0. Lalu kita lihat jalan sementara dengan mata jika keadaan. Kita pilih record dan kita lihat jalannya. Di bawah ya. Ini. Selanjutnya dokumen 14 bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur. Kita masuknya ke sales lalu pilih hasil payment. Lalu kita masuk deposit upfront, casing kita masukkan, kemudian customernya adalah Digital X. Pada saya cuma nominal itu 8.600.000 rupiah. Lalu payment itu metode pembayarannya pakainya cek. Berikutnya teman-teman bisa isikan keterangan yang ada di dokumen. Dan ID-nya di sini bukti itu BKM 12/4. Date-nya teman-teman bisa isikan tanggalnya tanggal 14/12/2021. Dengan oke saja. Nah, karena ini pelunasan untuk tanggal 29, maka teman-teman klik yang warna plus sejajar dengan tanggal 29. Kemudian dia juga sementara. Nah, ketika terjadi transaksi penerimaan pelunasan faktur, maka estimasi bertambah menjadi kredit atau deposito akan berkurang sebelah kredit. Kita pilih oke, lalu kita pilih record dan cek jurnal. Nah, jika sudah ada, kita close, lalu kita masuk ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen nomor 15. Nah, dokumen nomor 15 di sini bukti pengeluaran kas, tapi untuk transaksi yang umum. Nanti teman-teman masuk ke banking, scan money, lalu paper output-nya diisi dengan cash in bank. Karena ini pengeluaran kas ya. Nah, pay-nya kita isikan dengan dibayar pada siapa? Di sini itu kas negara, dia kantor pos Jakarta. Kemudian teman-teman isikan keterangan yang ada di dokumen. Lalu nomor buktinya adalah BKK 12/4. Kemudian date-nya teman-teman isikan tanggal transaksinya itu tanggal 15 bulan 12 2021. Oke saja. Cuma nominalnya adalah 1.500.000 rupiah. Nah, karena ini pembayaran PPN untuk bulan November, berarti tahunnya adalah PPN payable atau utang PPN. Jadi 1.500.000 rupiah. Dia cuma sementara, jumlahnya adalah PPN payable akan berkurang menjadi dan kesehingga juga akan berkurang sebelah kredit. Kita pilih oke, lalu kita pilih record. Pastikan jumlahnya sudah muncul ya. Oke, terus kita masuk dokumen 16, yaitu faktur. Di sini faktur penjualan. Kalau di buana di atas, kemudian tulisan kopi teman-teman. Tadi kita masukkan ke sales, kemudian kita pilih enter sales. Kita masukkan nama customer-nya, yaitu JBLX. Lalu timingnya, nah karena di sini timingnya berbeda 2/10 net 30, berarti teman-teman ganti tuh. Timingnya menjadi 2/10 net 30. Berarti di sini artinya dapat diskon kalau membayar dalam jangka waktu 10 hari. Dan TP 30 hari, di mana diskon itu adalah 2%. Kita pilih oke ya. Nah, jika sudah, selanjutnya kita masukkan invoice-nya atau nama buktinya, yaitu F12 strip 2. Kemudian date-nya, tanggalnya adalah tanggal 14 bulan 12 tahun 2021. Customer PO, kisarannya 123. Kemudian sip yang pertama kita masukkan 6 unit untuk SP ya, dimana harganya harga 15.500.000 rupiah ditambah sesuaikan dengan ada dokumen ya. Kemudian 4 unit untuk Dell, harganya 15 juta rupiah ditambah 14.500 rupiah. Oke, kita lihat subtotalnya sudah sama 100 unit 1 juta rupiah, pajaknya 17.100.000 rupiah, dan total akhirnya adalah 188.100.000 rupiah. Jika sudah sama, ya jika sementara, nah ini jurnalnya, oke, pilih record dan cek jurnal. Nah, ini sama juga. Oke, kita lanjutkan masuk ke dokumen 17, yaitu bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Nanti kita masukkan ke purchase dan kita pilih payment. Lalu kita pastikan paper akunnya kita simping, kemudian suppliernya namanya tapi payment Honda.
Dan memo kita isikan keterangan yang ada di dokumen ya. Tanggal buktinya itu BKK 12/5. Date-nya tanggal 18/11/2021. Amount nominalnya 286 juta rupiah. Nah, karena ini pada saat tanggal 10, berarti maka divisikan tanggal 10. Dan jelas sementara tekan CTRL. Nah, jurnalnya ketika kita membayar utang, maka utang yang berkurang atau payable berkurang ini, dan di sini juga terdapat sisi kredit. Kita klik oke, sudah record, dan kita cek jurnalnya. Pastikan sudah ada. Nah, misalnya kita masuk ke dokumen 18, itu bukti penerimaan kas. Nah, di sini dari piutang selesai 12 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2021 atas nama pelanggan kalian ternyata dapat dibayar kembali pertanggal tersebut sebesar 60%-nya. Karena di sini bukti penerimaan kas itu kan terkait dengan pelunasan piutang ya, tapi karena di sini sudah dihapuskan, maka data itu tidak mungkin ada di daftar saldo piutang dagang. Jadi teman-teman masukkan ke banking, kemudian ke receipt money, ya, banking receipt money. Nah, untuk deposit tokennya kita ganti menjadi cash in bank, lalu tax depositnya dihilangkan. Kemudian uang resipnya kita isikan nominal yang diterimanya yaitu 7.200.000 rupiah. Metode pembayarannya pakainya adalah cek. Kemudian memo, kemudian bisa isikan penerimaan utang tak berbagi. Kemudian yang berikutnya ID ini bisa nanti itu BKM 12/5. Lanjutnya diisi tanggalnya yang tanggal 20/12/2021. Nah, untuk akun sendiri karena ini penerimaan yang telah saya dihapuskan, berarti akun ini telah cadangan kerugian atau allowance for doubtful debt senilai 7.200.000 rupiah. Kita kira sementara nilai seperti ini. Oke, lalu kita pilih record dan cek jurnal. Jurnalnya sudah ada dokumen. Nah, misalnya kita masuk ke dokumen 19. Faktur. Nah, di sini faktur apa nih? Faktur pembelian karena udah warnanya di bawah dan PT Sahabat Jaya di atas. Berarti dari transaksi pembelian secara kredit. Masuk ke purchase, kemudian kita pilih enter purchase, kemudian kita masukkan nama suppliernya yaitu Sahabat Jaya. Oke, kita terima yang berarti 30 betul. Kalau buktinya adalah A17, tanggalnya yaitu tanggal 22 Desember. Oke saja. Kemudian supplier invoice-nya kita isikan 29 bit. Ini yang pertama 12 unit, ini yang keduanya 15 unit. Itu yang pertama dari sini ya, dimana price itu 16 juta 200 rupiah, kita ubah 16 juta 200 rupiah. Kemudian item yang keduanya adalah yang 12 juta 600 rupiah ya, kita ubah berarti 12 juta 500 menjadi 12 juta 600 rupiah. Oke, kita lihat totalnya ya. Pastikan sama dengan totalnya itu 383.400 rupiah sudah betul. Kemudian PPN nya 38.340 rupiah juga sudah betul. Dan yang berikutnya jumlah ini adalah 421.340 rupiah sudah betul. Dan kita lihat dengan tekan CTRL ya, ini jumlahnya. Maksudnya oke, kemudian di record dan kita tinggal kita jurnalnya. Nah, di sini sudah muncul. Oke, kita lanjutkan dokumen nomor 20, itu bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Nanti ini dari transaksi pembelian barang untuk purchase, kemudian klik payment. Lalu kita lihat pastikan ya paper tokennya ke sini, kemudian suppliernya adalah paper makmur. Lalu yang berikutnya teman-teman isikan dengan keterangan yang ada di dokumen. Nomor buktinya BKK 12/6. Date-nya tanggalnya yang tanggal 23 bulan 12 tahun 2021. Enter. Kemudian jumlahnya itu 17.600.000 rupiah. Nah, karena ini pelunasan tanggal 20, berarti kita klik modify sejak tanggal 20. Lalu kita lihat jurnal sementara, tekan cek RLF. Jurnalnya adalah akun payable berkurang debit dan cash in bank berkurang di sisi kredit. Kita pilih oke, lalu kita pilih record dan kita lihat jurnalnya. Pastikan sudah muncul. Nah, bisa kita close. Kita masuk ke dokumen nomor 21. Bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur, berarti dari sales ya, sales receipt payment. Deposit token cash in bank, customer-nya Angel Elect. Jumlah nominalnya ada 19.800.000 rupiah. Kemudian metode pembayarannya pakainya adalah cek. Memo ini teman-teman isikan dengan keterangan yang ada di dokumen. Kalau ID-nya diisi nomor buktinya itu BKM 12/6. Date-nya tanggalnya yaitu tanggal 25/12/2021. Nah, kemudian untuk mengapply sejajar tanggal 23 karena ini pemesanan untuk tanggal 23. Ini jurnal sementara. Record, kemudian kita lihat jurnalnya ya. Nah, sudah ya, kita close dokumen selanjutnya. Dokumen 22, voucher kas kecil, maksudnya banking, kemudian pay money. Nah, untuk pembayarannya jangan lupa diubah menjadi pay to cash. Pay-nya itu dibayar kepada ini ya, kita masukkan yang ada di dokumen. Itu Santoso Jaya Jakarta untuk perbaikan atap toko yang rusak. Nomor bukunya adalah V12/4. Date-nya tanggalnya adalah tanggal 26/12/2021. Loannya nominalnya adalah 500.000 rupiah. Lalu akunnya apa? Ini kita lihat di sini, katanya dimasukkan ke ada operating expense. Kita cari ada operating expense ini. Bisa pun. Oke, kita jelas sebentar dengan CTRL. Nah, ketika terjadi perbaikan atau toko, jurnalnya adalah ada operating expense debit dan ketika SDK. Tapi oke, kita record dan kita cek jurnal. Pastikan jurnalnya sudah ada ya. Nah, sudah ada. Oke, kita masuk ke dokumen 23. Yang nomor 23 ini adalah transaksi faktur penjualan. Oke, untuk faktur penjualan, kita penjualan secara kredit ya. Masuk sales, kemudian kita enter sales. Kemudian kita masukkan nama customer-nya itu maju. Lalu kita lihat terminnya. Di sini terminnya dan 30, tapi soal 2/10 dan 30 kita dapat sesuai dengan yang ada di dokumen. Jadi diskonnya adalah 10 hari. Diskon biasanya untuk diskon kalau premiumnya adalah 2%. Oke. Nah, pastikan 2/10 dan 30 sama. Referensi nama buktinya yaitu F12/3. Date-nya itu tanggal 27/12/2021. Kita oke saja. Sama tahunnya 1, 2, 4. Lalu yang pertama diisi jumlah barangnya 15 unit untuk unit, dimana harganya itu 18 juta rupiah. Yang keduanya adalah 10
Kemudian kita lihat total harganya, pastikan sama dengan subtotal itu 425 juta. Pajaknya 40.500.000 rupiah dan total ini 463.500.000 rupiah. Jika sudah kita lihat jurnal sebentar. Ini jurnalnya. Jika sudah klik oke, kemudian pilih record dan cek jurnal. Karena untuk mengecek apakah jurnal sudah ada atau belum ya. Dan sini sudah ada teman-teman. Oke, kita masuk ke dokumen nomor 24. Itu faktur pembelian. Kalau di di bawah sedangkan di atas nama perusahaan lain. Yang terus untuk purchase, untuk enter purchase kita masukkan nama suppliernya yaitu FA40. Lalu remnya M40, nomornya KG11, tanggalnya adalah tanggal 29. Ini saja. Nomor device 34 JT. Ini yang pertama 12 unit. Untuk TSP harganya 16.400.000 rupiah, kita bandingin 16.400.000 rupiah teman-teman. Kemudian bentuknya 11 unit. Untuk L harganya 15.400.000 rupiah. Jadi sama kita ganti. Pastikan subtotalnya sama, 333.500 rupiah, PP-nya 33.320 rupiah, dan totalnya 366.520 rupiah. Sudah sama, dan juga sementara kita sudah acaranya sudah muncul seperti ini. Kita oke saja, kita pilih record, kita pilih no. Dan di sini kita tidak akan merubah berapa jam. Oke, dari jurnalnya pastikan ada ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul. Selanjutnya kita masuk dokumen 25. Di sini pengeluaran kas untuk pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang atau loan dari Bank Mandiri ditambah dengan bunga. Berarti kita masukkan ke banking, dan pengeluaran kas seperti umumnya masuk banking spend money. Lalu pokoknya pastikan di sini dengan cash ending. Paynya di sini baik kepada, nah di sini yaitu Bank Mandiri. Kemudian untuk keterangannya kita bisa isikan ini pembayaran angsuran pinjaman jangka panjang. Kuantitinya adalah B per 12 strip 7. Kemudian date-nya itu tanggal 30/12/2021. Jumlah nominalnya itu senilai 19 juta rupiah. Nah, dimana terdiri dari dua akun. Yang pertama pinjamannya berarti kan Bank Mandiri loan ya, total Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri loan senilai 16 juta rupiah. Sementara bunga berarti bukan bunga atau interest expense di rupiah. Baik, cara sementara jumlahnya seperti ini. Bertambah berkurang jadi 16 juta. Kemudian beban bunga bertambah jadi 7 juta rupiah. Dan kesini berkurang sudah kredit 19 juta rupiah. Kita pilih oke, kita pilih record, kita cek juga pastikan jurnalnya sudah ada. Nah, ini sudah muncul ya. Kita masuk ke berikutnya itu transaksi terkait dengan penyesuaian. Yang namanya jurnal penyesuaian itu jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan akun-akun yang memang tidak mencerminkan dengan keadaan yang sebenarnya. Itu jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaian yang pertama kita lihat di sini bahwa di situ diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta Tanjung Priok per tanggal 31 Desember 2021 di mana menyebutkan informasi bahwa ada pendapatan bunga nilainya adalah 5.320.000 rupiah dan beban administrasi bank atau bank services 250.000 rupiah. Karena ini terkait dengan rekonsiliasi bank, maka dibayar pertama masuk saja ke banking, rekonsiliasi akun masuk banking, kemudian pilih rekonsiliasi akun. Nah, untuk akunnya karena ini terkait dengan cash in bank, berarti pilihnya cash in bank teman-teman. Dan untuk tanggalnya sesuai tanggal yang ada dokumen 31/12/2021. Oke, kemudian di sini ada tanda kotak, kemudian data jenisnya kita klik, pastikan ini auto play itu 0. Kalau nggak 0 berarti teman-teman ada kesalahan pada saat menginput transaksi. Lalu kita pilih reconcile, kita pilih reconcile lagi, kemudian kita pilih bank entry. Nah, kita pilih bank entry. Nah, untuk service charge kita isikan data-data yang terkait dengan beban administrasi bank atau bank service charge teman-teman. Yang pertama adalah jumlahnya 250.000 rupiah. ID-nya di sini buktinya itu BM12-1. Tanggalnya tanggal 31/12/2021. Kemudian akunnya adalah bank service charge. Lalu memonya akan sisihkan beban administrasi bank. Lalu ditasannya dengan masukkan interest revenue. Pendapatan bunga itu 5.320.000 rupiah. Lalu ini sama BM12-1. Tanggalnya tanggal 31/12/2021 dan akunnya adalah interest revenue. Pendapatan bunga. Nah, di sininya teman-teman masukkan pendapatan bunga di bawahnya. Jika sudah, kita pilih record. Nah, pastikan ini muncul. Teman-teman tinggal pilih cancel saja. Ya, transaksi jurnal itu harus ada 2 transaksi. Nah, ini terkait dengan administrasi bank dan pendapatan bunga. Selesai kita mengisi dokumen transaksi nomor 1 untuk penyesuaian. Kita masuk ke dokumen nomor 2. Dan kita lihat di sini data penyesuaian akhir periode. Dokumen nomor 2 terkait dengan penyesuaian, teman-teman masukkan ke account kemudian pilih record jurnal entry. Oke, jurnal-jurnalnya kita isikan nomor buktinya yaitu BM 12-2. Date-nya diisi tanggalnya tanggal 31/12/2021. Oke saja. Nah, teman-teman masukkan saja data penyesuaian akhir periode. Kita masukkan, kita lihat yang pertama dulu ya, persediaan akhir saldo price dinilai 4.850.000 rupiah. Jadi teman-teman harus mencari tahu berapakah perlengkapan yang sudah digunakan di sini. Caranya, teman-teman bisa lihat aja di akun list ya, lihat list akun. Oke, yang pertama, teman-teman lihat di sini, store surprise nilainya 10.700.000 rupiah. Dan sedangkan persediaan store surprise yang ada itu nilainya 4.850.000 rupiah. Berapakah perlengkapan yang sudah terpakai? Caranya yaitu dengan 10.700.000 rupiah kita kurangi dengan 4.850.000 rupiah, sehingga diperoleh nilai untuk perlengkapan itu nilainya adalah 5.850.000 rupiah. Nilai yang 5.850.000 rupiah tersebut yang nantinya akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Jadi langsung saja kita masukkan yang pertama itu store supplies expense. Terlebih dahulu store supplies expense di mana nilainya itu tadi saya 5.850.000 rupiah didebit. Kemudian store supplies-nya di sebelah kiri terus nilai yang sama. Lalu yang keduanya kita lihat di sini beban sewa toko bulan Desember 2021 nilainya 2.500.000 rupiah. Berarti langsung saja karena ini beban sewa atau sewa yang sudah menjadi bebannya itu senilai 2.500.000 rupiah. Tinggal didebitnya beban sewa atau
atau biasa kita kenal dengan rent expense, yaitu senilai Rp2.500.000. Kemudian di sebelah kirinya adalah sewa dibayar di muka atau prepaid rent, senilai yang sama Rp2.500.000. Lalu yang ketiga, beban asuransi bulan Desember 2021 itu nilainya Rp1.250.000, sama seperti halnya tadi beban sewa. Berarti di sini juga yang sudah menjadi bebannya itu senilai Rp1.250.000. Maka di debitnya beban asuransi atau insurance expense ya, senilai Rp1.250.000, dan yang di sebelah kirinya adalah prepaid insurance senilai yang sama Rp1.250.000. Nah, yang poin keempat, taksiran kerugian piutang itu 5% dari saldo piutang per 31 Desember 2021. Kita coba lihat di risikon. Kemudian, karena tadi 5% dari saldo piutang, 5% kita kalikan dengan saldo piutang per 31 Desember. Lalu nanti jika ada saldo cadangan kerugian piutang, kita kurangi dengan saldo cadangan kerugian piutang. Gitu. Oke, kita lihat di aset. Nah, di sini ada akun resipible, itu nilainya Rp709.500.000. Jadi nanti 5% kita kalikan dengan Rp709.500.000. Nah, lalu hasil akhirnya nanti kita kurangi dengan 19 juta. Nah, diperolehlah hasil senilai Rp16.475.000. Nah, itu yang kita masukkan. Kita masukkan yang debitnya, karena ini taksiran kerugian piutang, berarti yang debitnya adalah debit expense. Nah, debit expense itu senilai yang tadi Rp16.475.000. Kemudian di sebelah kreditnya adalah allowance for component senilai yang sama. Nah, selesai kita menginput untuk dokumen transaksi nomor 2. Kita tinggal record. Kemudian kita lihat jurnalnya. Nah, seperti ini ya jurnalnya. Nah, kemudian kita lihat di akonis. List account. Di sini kita lihat untuk store surprise atau perlengkapan itu nilainya harus menjadi Rp4.850.000. Ini sudah sama ya teman-teman. Jadi berarti sudah tahu jurnalnya. Selanjutnya kita masuk ke dokumen nomor 3. Oke, untuk nomor buktinya adalah JM12-3. Memonya itu sama saja ini penyesuaian akhir periode. Ini teman-teman bisa memasukkan satu persatu atau bisa tadi sekaligus seperti yang saya lakukan ya. Yang pertama kita lihat penyusutan equipment bulan Desember sebesar Rp1.250.000. Langsung saja, berarti yang di sebelah debitnya adalah beban penyusutan atau depreciation expense senilai Rp1.250.000. Di situ teman-teman tidak perlu mencari tahu berapa kali penyusutan dan sudah tertera nominalnya. Nah, ini sebelah kreditnya adalah equipment accumulated depreciation. Nah, senilai yang sama Rp1.250.000. Itu untuk poin yang pertama. Kemudian kita lihat poin yang kedua, gaji bulan Desember sebesar Rp3.500.000 akan dibayar tanggal 2 Januari 2022. Berarti di sini adalah gaji yang belum dibayar ya. Maka di debitnya itu adalah beban gaji atau wage and salaries senilai Rp3.500.000. Dan yang di sebelah kreditnya adalah utang beban atau expense payable senilai sama Rp3.500.000. Kemudian yang berikutnya, listrik dan telepon bulan Desember sebesar Rp2.500.000 akan dibayar pada tanggal 10 Januari 2022. Ini juga sama, berarti beban yang masih harus dibayar ya. Yang debitnya adalah beban listrik, air, dan telepon dan electricity expense itu senilai Rp2.200.000. Sementara yang dikreditnya adalah expense payable atau utang beban. Nah, selesai kita menginput dokumen transaksi penyesuaian nomor 3. Tinggal kita pilih record dan kita pilih cek jurnalnya. Pastikan jurnalnya sudah ada ya. Ini sudah ada teman-teman. Kita masuk ke dokumen nomor 4. Kita lihat di sini ya, untuk dokumen nomor 4. Oleh karena catatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan fakta pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya dan dipindahkan ke PPN payable. Kalau dipindahkan berarti nanti kita harus membuat PPN income dan PPN outcome ini menjadi 0 teman-teman. Caranya bagaimana? Ini kita masukkan dulu datanya ya. Ini BM 12.4 tanggal 31/12/2021 penyesuaian akhir periode. Nah, kita lihat nih daftar akun ya, dari akun list. Kita lihat PPN income dan PPN outcome. Nah, di sini PPN outcome karena ada di liability dan positif, berarti dia posisinya sebelah kredit. Sedangkan PPN income ini karena dia tandanya negatif atau dalam kurung, berarti dia posisinya di debit. Nah, bagaimana caranya menjadi 0? Berarti nanti kita tinggal pindahkan saja yang tadinya di debit jadi di kredit, yang tadinya di kredit jadi di debit. Misalnya PPN outcome tadinya di kredit, berarti ketika ditutup maka dia jadi di debit. Sedangkan PPN income tadinya di debit, ketika ditutup jadi di sebelah kredit. Dan diselisihkan, nah selisihnya itu disimpan di PPN payable karena lebih besar PPN outcome daripada PPN income. Oke, langsung saja kita mengerjakan akunnya. Dan yang debit itu adalah PPN outcome, itu nilainya Rp101.200.000. Dan yang di sebelah kanannya adalah PPN income senilai Rp97.660.000. Nah, sisinya itu kita masukkan ke PPN payable, total PPN senilai Rp3.540.000. Nah, selesai kita menginput transaksi yang nomor 1. Kita masuk ke yang poin kedua. PPh barang bulan Desember 2021 yang akan dibayar bulan Januari 2019 adalah dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Karena yang jadi pertanyaannya itu adalah PPh barang bulan Desember, berarti kita harus mencari tahu peredaran bruto untuk bulan Desember. Caranya bagaimana? Jadi kita lihat di list, kemudian atau di akun list ya, kita lihat di bagian sales ya. Nah, di sini ini kan sales untuk 1 tahun ya teman-teman, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, sekarang kita harus mencari tahu berapakah peredaran bruto untuk bulan Desember khususnya. Nah, caranya kita lihat saja di neraca saldo per 30 November. Dan soalnya kita lihat di sini salesnya itu adalah Rp503.300.000 tanpa sales letter ya teman-teman. Sedangkan untuk sales 1 tahun itu nilainya adalah Rp1.565.300.000. Dan tinggal kita kurangi saja. Nah, sales dikurangi sales letter, ini peredaran bruto untuk 1 tahun kita kurangi
kurangi dengan peredaran buku sampai dengan bulan November. Itu senilai 1.565.300.000 rupiah, itu kita kurangi dengan 50 juta, maka hasilnya kan 1.515.300.000 rupiah. Selanjutnya kita kurangi dengan 503.300.000 rupiah, maka hasilnya yaitu 1.012.000.000 rupiah. Nah, tinggal kita kalikan 1.012.000.000 rupiah, kita kalikan dengan 0,5%, maka hasilnya 5.060.000 rupiah. Oke, nominal tersebut yang nanti kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Jadi yang didebit itu beban PPh atau income tax expense ya. Oke, income tax expense nilainya adalah yang tadi, yaitu 5.060.000 rupiah. Oke, 5.060.000 rupiah, dan yang dikreditnya adalah income tax payable senilai 5.060.000 rupiah. Nah, karena di sini ada prepaid tax, maka berarti income tax payable kita yang ini itu akan kita kurangi dengan prepaid tax. Nah, kita masukkan, jadi debitnya adalah income tax payable senilai ini ya, dan yang sebelah kirinya adalah prepaid tax senilai yang sama, itu 5.060.000 rupiah. Boleh seperti ini, boleh juga teman-teman langsung saja income tax expense misalnya pada prepaid tax saja langsung, karena kan sebenarnya income tax payable yang boleh dihabiskan debit dengan kredit ini habis, jadi langsung saja misalnya income tax expense pada prepaid tax sama saja. Boleh seperti itu, boleh seperti ini juga. Lalu jika sudah selesai, tinggal kita pilih record. Oke, lihat jurnalnya. Nah, sudah muncul jurnalnya, lalu kita close. Selanjutnya kita akan merubah, karena metode pencatatan persediaan yang kita gunakan adalah IPO, maka di sini kita akan merubah metode pencatatannya dari average ke IPO. Sebenarnya bukan merubah sih, karena memang bawaan dari Mayo Konti itu sendiri kan average atau rata-rata ya. Jadi di sini kita hanya mensiasati bagaimana agar nilai dari persediaan barang dagang dan kos operasional itu sama seperti halnya di manual gitu teman-teman ya. Adapun yang harus teman-teman persiapkan yaitu kartu persediaan ya, karena kita harus melihat berapakah persediaan dengan menggunakan metode IPO di manual. Oke, langsung saja caranya bagaimana untuk merubah mensiasati dari average ke IPO. Kita masuk ke inventory, kemudian teman-teman masuk ke count inventory. Nah, di sini di count inventory ini untuk countnya kita buat di 0, jadi 0 kan dulunya. Kemudian selanjutnya kita pilih adjust inventory. Nah, akun yang kita masukkan di sini adalah cost of goods sold ya teman-teman. Jadi kita pilih cost of goods sold terkait dengan harga pokok penjualan. Lalu kita pilih continue. Kemudian kita masukkan tanggalnya, tanggal 31 bulan 12 tahun 2021. Nah, di sini kita isikan saja penyesuaian metode average ke FIFO. Oke, yang pertama kita masukkan OXP dulu atau yang dulu, silahkan itu tergantung teman-teman ya. Nah, di sini saya masukkan yang SP dulu deh ya. Yang SP ya. Nah, untuk SP yang pertama kita masukkan jumlahnya adalah 9 unit, di mana unit costnya atau harganya itu adalah 16.200.000 rupiah. Oke, akunnya coba ya teman-teman, akunnya coba. Kemudian yang berikutnya SP yang kedua, di sini ada 2 unit dengan dua jenis harga ya, dengan barang yang sama, yaitu 12 unit. Untuk harganya 16.300.000 rupiah. Oke, akunnya sama, kos operasional juga. Lalu yang selanjutnya kita masukkan yang del itu unitnya 11 unit untuk yang harga 12.600.000 rupiah. Ini juga sama, kos operasional ya. Kemudian yang selanjutnya del yang kedua 11 unit juga, tapi di sini harganya 12.400.000 rupiah. Nah, kita masukkan akunnya juga adalah cost of goods sold. Lalu jika sudah selesai, teman-teman tinggal pilih record. Nah, selesai kita berubah metode pencatatan persediaan barang dagang dari average ke IPO. Selanjutnya kita akan menampilkan dan mencetak laporan keuangan. Oke, cara menampilkan laporan keuangan seperti apa? Itu teman-teman masuk ke report, kemudian pilih index report, lalu di table column. Nah, kita pilih yang profit and loss, kita pilih profit and loss keuangan, kita pilih display. Jangan lupa date dirubah dulu ya, di tanggal 1 bulan 1 2021. Nah, pilihnya 31/12/2021. Oke, seperti ini. Nah, ini labanya dan profitnya itu senilai 133.280.000 rupiah. Di profit and loss account ini atau laporan baru ini menginformasikan mengenai pendapatan dan beban perusahaan pada suatu periode tertentu. Nah, di sini unsur-unsurnya beban pendapatan dan beban bank. Nah, cara mencatatnya bagaimana? Ya, tinggal teman-teman pilih print saja langsung. Oke, lalu pilih nama printernya apa, kemudian pilih preference, ukuran atasnya misalnya di sini teman-teman pilih 4, kita pilih OK, dan kita pilih print. Itu cara mencatatnya ya teman-teman. Dan untuk laporan laba rugi, selanjutnya kita masuk balance sheet, terus neraca ya. Kita pilih di table column, kita pilih yang namanya balance sheet, lalu kita pilih display. Nah, ini untuk neraca di atas seperti ini. 31 Desember 2021 ya teman-teman. Ini sudah selesai untuk neracanya, sama seperti tadi untuk mencetak ke print ya. Kemudian yang berikutnya untuk statement of cash flow atau laporan asosiasi di banking, jadi masuk report di report di banking, kemudian kita pilih yang namanya check and deposit, pilih statement of cash flow, lalu kita pilih display. Nah, ini laporan arus cashnya. Teman-teman sama seperti tadi mencetak tinggal print, pilih nama printernya, lalu pilih ukuran kertas dan tinggal print. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membackup file. Caranya adalah teman-teman pilih file, kemudian pilih backup ya, lalu pilih backup all data, kemudian check company file error dan pilih continue. Oke, dan temukan file error, disimpan filenya. Misalnya di sini udah buana tadi yang dia sini 12 441 backup. Oke, misalnya dalam
untuk div atau linear ya, saya sebutnya div iguana saja ya, 1,3 per 5. Tinggal pilih save saja. Tunggu sampai proses backup selesai. Nah, saat kita membuka file backup kita di mana? Ada di saya menyimpannya di UD Buana ya teman-teman. Kita lihat UD Buana. Nah, ini ada file backup di sini dalam bentuk WinRAR ya teman-teman. Tinggal ketika file kita rusak atau file kita error, file kita kena virus, kemudian prinsipnya file backupnya ini tinggal buka saja di sini dari file backup ini. Nah, bisa di sini. Nah, ini file tinggal kita ekstrak saja. Selesai kita mengerjakan soal UKK untuk PAEU Accounting tahun 2020-2021 kasus soal UD Buana. Semoga bermanfaat dan semoga uji kompetensi teman-teman mendapatkan nilai dan hasil yang sangat memuaskan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam balance.